Oke. Ya, jadi ini kan ada soal ya tentang populasi kucing liar. Eh, Kalau dibaca soalnya itu intinya dia awalnya itu kucingnya ada 50 gitu kan. Awalnya itu 50. Terus tiap bulan dia itu nambah 30% dari sebelumnya. Oke, berarti kita bikin dulu model matematikanya. Di sini kan pakai KT ya. KT sama dengan nilai awalnya tadi berapa? Nilai awal jumlah kucingnya tadi berapa? 50 tambah penambahannya tiap bulan itu 30% dari bulan sebelumnya berarti kan 100% tambah 30% gitu ya. Dipangkatin sama waktu yang berlewat sama dengan 50. Sorry ini ketambah sih. Gini ya, atau kita ini dulu ya. Atau kalau kalian nggak tahu ini dapat dari mana, kita pecah dulu aja nggak apa-apa. Bentar. Awalnya kan 50. Berarti kan nanti dia itu bakal nambah 50 kali 0,3 karena kan 30% 0,3 ya. Itu di eh, KT yang pertama. Terus nanti kan nambah lagi nih. Tambah lagi dia itu 50. 50 kali 50 plus 50 kali 0,3. Gini, nambahnya itu jadi pokoknya dia tuh setiap setiap kali bulan itu nambahnya dia 0,3 kan. Berarti dia ningkatnya 1,3 tiap bulannya. Jadi kita langsung bikin aja 1 tambah 0,3 dipangkatin sama waktunya gitu ya. Kira-kira ada yang masih belum paham nggak kenapa misalnya modelnya kayak gini? Ada yang nggak paham? Kak, izin nanya Kak, Ya, itu satunya digabung sama 0,3 ya. Jadi itu kan 1,3 lah taruh apa di dalam situ dipangkatin T gitu. Tapi di iya, jawaban itu kan pilihan A, B, C, D itu di satunya gitu. Oh iya. Jadi ditambah aja itu 1 tambah 0,3 ya. iya. Jadi kan, kalau misalnya digambarin ini ya, misal nih kalau misalnya kita pengen coba dari awal, awalnya kan berarti kan K0 gitu kan. K0 ini berarti kan kondisi awalnya ya. Itu kan dia berapa? 50 kan. Jadi awalnya itu dia ada 50. Terus setelah 1 bulan, dia itu nambah berapa tadi? Kalau di soal kan 0,3%. 0,3%, 0,3 atau 30% dari jumlah sebelumnya. Tuh. Jadi dia itu kalau di K1-nya berarti 50 tambah 50 kali 0,3 gitu ya. Nah, nanti K2-nya berarti kan dia itu kalau K3-nya dia dari yang sebelumnya. Ini kan sebelumnya kan kayak gini ya. 50 plus 50 kali 0,3. Terus nanti nambah berapa? Nambah 5 apa? Nambah 0,3 dari yang tadi. Berarti nambahnya dia itu kita gambarin aja 50 tambah 50 kali 0,3 dikali 0,3. Gitu kan? Jadi intinya tiap tiap bulan itu dia nambahnya itu 0,3 dari yang sebelumnya. Nah, karena dia nambahnya 0,3 berarti kan ngitungin yang sebelumnya itu berarti dianggapnya satu kan yang sebelumnya. Alias 100%. 100% kan satu ya. Jadi kita tinggal bikinnya kayak gini. 100% tambah 30%.
Jadi dia tuh tiap bulan tuh berkelipatan 130 gitu. 130% atau berkelipatan 1,3. Kebayang nggak sih? Kalau nggak kebayang, pakai ini aja deh. Coba misalnya dua. Misalnya dia itu nambahnya 2 kali lipat. Awalnya misal awalnya misal 100. Kalau misalnya di bulan berikutnya berarti berapa? 100 tambah 100 kan? Karena kalau kalau dia jadi 2 kali lipat berarti kan nambah 100% dari bulan sebelumnya. Jadi 100 tambah 100. Terus nanti berikutnya dia 100 tambah 100 ditambah lagi 100 tambah 100. Terus bulan berikutnya 100 tambah 100. Nih, pokoknya dia dibikin tuh sampai diulang lagi yang bulan sebelumnya kan karena dia 2 kali lipat. Intinya diulang-ulang mulu sih. Nah, sama yang di 0,3 ini juga diulang-ulang terus. Jadi dia dari 100% nambah 30% tiap bulannya. Jadi selalu dikali 1,3 gini. Eh, jadi aneh ya Kak. Itu 130% bakal dikali 130% terus gitu. Iya, jadi kayak gini Iya. lah. Kurang lebih 50 kali 1,3 pangkat 1,3 pangkat T. Gini ya kurang lebih. Oke, jadi jawabannya itu yang B. Ada yang nggak paham nggak? Ada yang masih nggak paham? Udah ya. Oke, next. Terus jumlah kucing liar di kota tersebut sekitar setelah 3 bulan. Berarti K berapa? Kalau setelah 3 bulan? K3. K3. Oke, K3 berarti sama dengan 50 dikali 50 kali 1,3 1,3 dipangkat pangkat 3. 3. Oke. Eh, tolong hitungin deh. Ada apa? Berarti ini 50 kali berapa ya? Kali 2,197 ya. 2,197 sama dengan 109,85. Oke, berarti yang paling mendekati kan 110 ya, sekitar 110 ekor. Oke. Terus nomor 3. Ini paham kan ya nomor 2 ya? Ada yang nggak paham? Atau kecepatan? Ada yang nggak paham atau kecepatan? Paham nggak? Paham semua ya? Kalian kalau misalnya kecepatan atau nggak paham, nanya aja ya. Kalau nggak bisa on mic, chat aja ke ini yang tulisannya John. Jadi jangan chat ke yang lagi share screen karena nggak bisa kelihatan. Gitu. Terus nomor 3. Berapa waktu yang diperlukan agar jumlah kucing liar menjadi 200? Oke, berarti kita bikin K T gitu ya. K T sama dengan rumus awalnya tadi apa? 50 kali 1,3 pangkat T. Kita tulis ulang deh. Rumus awalnya kan kayak gini ya. Nah, terus jumlah kucing liar menjadi 200. Berarti 200 sama dengan 50 kali 1,3 pangkat T. Terus tinggal dibagi aja. Berarti kan 4 sama dengan berapa? 1,3 pangkat T. Sampai sini dulu deh ada yang nggak paham. Ini kan rumus awalnya. KT sama dengan 50 kali 1,3 pangkat T. Terus kita kan pengennya KT-nya itu, KT kan tadi jumlah kucingnya ya. Jumlah kucingnya terhadap waktu. Kita pengen jumlah kucingnya itu jadi 200. Nah,
supaya jumlah kucingnya jadi 200, kita pengen nyari T-nya itu berapa. Terus ini kan bisa dibagi ya, dibagi 50 kiri kanan. Jadi ini kan ada 200, ada 50. Jadi tinggal dicoret-coret, berarti 4 sama dengan 1,3 pangkat T. Sampai sini dulu ada yang nggak paham? Ada yang masih nggak paham atau kecepatan? Oke, berarti paham lah ya. Nah, berarti nyari T-nya gimana? T sama dengan T sama dengan berapa? 4 log 1,3 itu kebalik. T itu berarti 1,3. Ini basisnya ya. Gimana ya cara nulisnya? Pokoknya ini log log 4. Jadi 1,3 ini jadi log apa jadi basis logaritmanya gitu. Oke, oke, oke. Oke. Nah, terus ini kan kita kan kalau kalkulator mah pasti langsung ketemu ya. Cuman kan kalau misal PM nggak bisa pakai kalkulator. Nah, kita balik lagi ke sifat logaritma. Ini kan misal ini misal kita kasih coba di luar deh. Misal kita pengen nyarinya A log B. Misal kita pengen nyari A log B. Tapi kita nggak bisa ngitung kalau misalnya kita nggak pakai kalkulator. Tapi kita tahu jumlah atau nilai dari log A sama nilai dari log B. Nah, caranya gimana berarti kalau pengen cari A log B? Kita tahu nilai log A sama nilai log B. Berarti nyari A log B gimana? Ada yang tahu? Gimana ada yang tahu? Cara nyari log? Cari nyari A log B dari diketahui log A sama log B ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu ya udah langsung aja. Berarti A log B sama dengan log B bagi log A. Gitu ya. Ini sifat logaritma. Ini sifat logaritma nanti kalian cari. Nah, pokoknya kan kita tahu ya log B itu sama dengan log B bagi log A. Berarti di sini kita bisa bikin jadi bentuknya gimana? Kalau 1,3 log 4 berarti bisa dibikin jadi apa? Ada yang bisa? Log 4 bagi log 4 bagi log 1,3. Oke, log 4 bagi log 1,3. Nah, terus tadi itu kalau nggak salah di atas ada nih. Log 4 sama log 1,3. Log, log 1,3 tuh kita pakainya 0,1. Log 4 0,6 berarti kan tadi 0,6 bagi 0,1 berapa? 6. 6. Oke, udah ya sekitar 6 bulan. Nomor 3 ada yang masih nggak bisa. Nomor 3 masih ada yang nggak bisa. Aman ya. Kalau misalnya emang kecepatan atau kurang paham langsung bilang aja. Atau di chat. Chat aja itu yang John. Oke, kita next dulu aja deh ke nomor 4. Nomor 4 sama aja kayak nomor 3. Berarti langsung aja 3 jumlah kucing di kota tersebut meningkat menjadi 3 kali lipat. Oke, 3 kali lipat saat T sama dengan 0. T sama dengan 0 berarti kan tadi 50 ya. Berarti kan 3 kali 50 sama dengan, kayak tadi lagi 50 kali 1,3 pangkat
T. Gitu ya. Berarti balik lagi 3 sama dengan 1,3 pangkat T. T berapa? T sama dengan Sepertiga log sepertiga log 3. 1,3. 1,3 log 1,3. 3. Ini bukan dikali ya, ini 1,3 jadi basisnya. Jangan sampai keliru. Ini harusnya harusnya itu tulisannya di atas sih memang. Jadi 1,3 itu tulisannya itu di atas kecil kayak pangkat. Nah, berarti karena kita nggak tahu 1,3 log 3, berarti kita bisa cari pakai Log 3 per log 1,3. log 3 per log 1. Oke, berarti sama dengan kita lihat lagi di atas nih. Ada nggak log 3? 0,5 sebelah Eh, kanan. oh ini ya, kanan. Berarti 0,5 bagi 0,1 sama dengan 5. Oke, gitu ya. Sekitar 5 bulan berarti. Oke. 1 sampai 4 dulu deh. Ini kan nomor selanjutnya sebenarnya sama ya. Jadi 1 sampai 4 dulu ada yang masih mau nanya. Ada yang mau ditanyain nomor 1 sampai 4? Bentar. Halo? Ya, ada yang masih masih ditanyain nomor 1 sampai 4? Ada yang masih mau nanya? Enggak. Udah cukup ya? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 sama ya tentang ini juga, logaritma juga. Bentar. Wait, wait. Share screen-nya udah nyala belum? Belum, enggak, belum. Belum ya? Share screen. Nah, udah ya. Oke, nomor 5 ini pertumbuhan bakteri. Sama kayak nomor 1 sampai 4. Ini dia pakai eksponen juga. Pulsa. Pulsa. Minta pulsa. Kok pulsa? Katanya kuota. Nah, pulsa. Minta pulsa. Buat. Oke, nanti di unmute ya kalau misalnya. Oke, ini bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 bakteri setiap jamnya. Kita bikin juga deh ininya. Misal tadi kan eh FT. Sebenarnya gampang ya. Intinya ini cuman apa? Dia tuh membelah diri menjadi 3 bakteri setiap jamnya. Dimulai dari 1. Gitu berarti kan awalnya kan 1. Dikali berapa? 3 Perjumlahannya pangkat 3 bakteri. Berarti kan 3. 3 3 pangkat pangkat T. T. Gitu ya. Ya udah ini berarti jawabannya juga jumlah bakteri sama dengan 3 pangkat T. Ya udah gitu. Nomor 5 gampang ya cuman masukin doang. Sama kayak nomor 1 nih. Terus dia lebih simpel lagi deh. Karena dia kan awalnya 1. Terus penjumlahan, bukan penjumlahan, apa, perkembangbiakannya itu 3 kali lipat. Ini kan 1, ini dia nanti 3, ini dia 9. Ini tuh sama sama ini ya. Jadi dia tuh kayak cuman digambarin doang. Jadi dia tuh membelah diri gitu sih. Jadi jangan kekecoh ini kok ini 3, ini 3 juga. Jadi sebenarnya namanya. Pokoknya intinya Ya, kayak ya. gitu ya. Dia pengembangannya itu 3T, 3 pangkat T, sorry. Oke. Terus nomor 6, berapa jumlah total bakteri setelah 3 jam berlalu? Berarti 3 pangkat 3. 3. Berarti berapa tuh? 27.
Oke, ini masih gampang semua sih. Setiap jam jumlah bakteri bertambah sebanyak 3 kali. Ini sudah sesuai ya. Ini kan kayak nomor 5 ya. Kayak nomor 5 kan. Oke. Terus tiap 30 menit jumlah bakteri bertambah 2 kali lipat. Nah ini salah. Setiap 30 menit itu jumlah bakteri bertambah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya salah. Kenapa salah? Karena kalau misalnya dia itu T-nya setengah, berarti dia nambahnya berapa? Berarti dia nambahnya kan setengah. Dia itu nambahnya setengah. Bentar, bentar. 3, kalau misalnya 3, terus T-nya setengah, berarti kan dia nambahnya berapa tuh? 1,5. Bukan 1,5. Berarti berkurang. Enggak. Dia itu, bentar. Mana sih nih? Ya, berarti dia 1 kali 3 pangkat setengah. Alias dia nanti jadinya sebanyak akar 3 dari waktu sebelumnya. Akar 3 ya berapa tuh? Pokoknya intinya bukan akar nggak muncul ya. Ini akar 3 ya. Jadi dia tuh tiap setengah jam nambahnya itu akar 3 dari jumlah sebelumnya. Ya, tapi kan ini kan harusnya bilangan bulat ya, karena kan ini kan ngomongin jumlah bakteri. Jadi ya kalau kita buletin akar 3 itu kan berapa? 1,7 ya. Berarti kurang lebih belum bisa bertumbuh kan, karena ini kan bilangan bulat. Kalau dia kurang dari 2 berarti dia itu belum bertumbuh. Jadi dia dalam setengah jam itu masih masih sama kurang lebih gitu. Terus tiap 2 jam ini juga salah ya, karena kan kalau 2 jam berarti berapa? Kalau 2 jam nambahnya berapa kali lipat? 3 pangkat 2, 9 kali lipat. Terus setiap setengah jam ini juga salah karena dia eksponen ya. Dia itu eksponen, dia nggak linear. Jadi dia nggak bisa dinyatain dalam nambahnya ini cuman bilangan bulat gini nggak bisa. Gitu. Setelah 2 jam jumlah bakteri akan menjadi 27. Ini juga salah. Karena 27 tadi butuh berapa jam? 3 jam. 3 jam. Oke. Udah jadi gitu ya, benar, salah, 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 salah. 5 sampai 7 ada yang masih nggak paham nggak? 5 sampai 7 ada yang masih nggak paham? Udah ya, next ya. Oke. Pokoknya eksponen tuh cuman kayak gini doang sih. Kalian bikin modelnya dulu pertama, bikin persamaannya, terus nanti tinggal disubstitusin aja. Terus jangan lupa sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma tuh ada apa aja? Bentar. Pertama, kalau A pangkat B sama dengan C, berarti B sama dengan B sama dengan apa? B sama dengan C pangkat Ya, kok B? Bentar dulu, A-nya dulu deh. A-nya dulu, A sama dengan C pangkat seper B kan, atau enggak akar akar B dari C gitu ya. Ini kalau kita punya A pangkat B sama dengan C. Itu tahu kan ya kalau yang itu ya. Misal, misal 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kan 2 kan sama dengan berapa? 8 pangkat sepertiga. Atau 2 sama dengan akar tiganya dari 8. Gitu iya, aja iya. sih. Itu, itu yang A. Terus kalau nyari B, B baru yang tadi.
A log C gitu ya. Ini rumus umumnya logaritma kan cuma kayak gini doang. Terus nanti kita bisa tahu lagi kayak yang tadi kita ketemu apa tuh? Nih, ini kita ketemukan tadi alog. Berarti kalau di sini alog C, misal ini alog C, berarti kan dia log C per log A, gitu kan ya? Oke? Oke. Terus juga kalau misalnya dia A log C sama dengan A log B, dia apa yang dikali apa dibagi? Dikali B log C. Kalau yang ini kalau yang ini pada tahu nggak sifat yang A log C sama Tahu tahu. A log B kali B log C ya. Terus terakhir misal nih masih banyak sih sebenarnya. Ini A log C lagi misal A log C sama dengan kalau ini kan tadi dikali ya, kalau dibagi dia bikinnya gimana? Misal dia tuh pengen bikin tuh tadi A log alog. Jadi ini kan ini dikali ya. Kalau dibagi itu kita bisa bikin kayak gini. Misal contohnya tadi adalah A log B dibagi dibagi ya berapa? C log B. Gitu ya. Benar nggak? Coba kita tes. Misal 2 log 8. Jadi A-nya 2, C-nya 8. Berarti kan sama aja misal B-nya itu 64. 2 log 64 per 8 log, sorry, C log B. Ya, 8 log 64. Ini kan sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Gitu ya gambarnya. Pokoknya sifat-sifat logaritma kayak gini deh. Oh, bentar, ketinggalan. Ini tuh ada yang paling simpel kan. Eh, A log, misal C min B. Sama dengan, kok C min B, A C log per B. C, C per B sama dengan, A log C min A log B. ya, sama ya kalau bagi kayak gitu berarti kali juga kayak gitu. A log C kali B misal. Sama dengan A log C plus A log B. Udah gitu-gitu aja sih logaritma. Intinya kalau misalnya kalian nggak ingat, kalian bisa ngetes pakai angka, bisa kayak dicontohin pakai angka. Jadi pakai angka yang kecil-kecil gitu, 2, 8, 4, gitu-gitu deh. Kalau kalian lupa, ini yang logaritma udah kelar. Sekarang fungsi kuadrat, roket air nih, coba baca dulu. Bla bla bla. Nah intinya ini kan, ini adalah rumus persamaan kuadratnya, rumus fungsi kuadratnya. HT sama dengan min 5T kuadrat plus 5T plus 60. Oke, pertanyaannya nomor 8. Ketinggian awal roket air saat diluncurkan. Berarti T sama dengan ketinggian awal roket air. Berarti T sama dengan berapa? Kalau misalnya ketinggian awal, T-nya itu kan waktunya ya. Berarti T-nya berapa kalau misalnya ketinggian awal? 0. 0. Ya udah kalau T-nya 0 berarti kelihatannya ini berapa? 6, 60. 60. Kayak gitu. Atau kita tulis deh di sini. Apa ya tadi? HT ya. HT sama dengan min 5 0 kuadrat plus 5 kali 0 tambah 60 sama dengan 60. Gitu ya. Itu nomor 8. Terus nomor 9, bagaimana bentuk lintasan roket selama diluncurkan? Ya, kalau misalnya persamaan kuadrat,
A-nya kurang dari 0. Dia terbuka ke bawah apa ke atas kemarin? Ini kan A-nya ya. A-nya kan kurang dari 0. Berarti dia terbuka Ke bawah. Kak. ya, karena dia A kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah. Kayak gitu. Bentuk parabola. Ya, parabola terbuka ke bawah. Oke. Roket air akan kembali ke tanah saat menit ke. Berarti kita nyari apa ini? Kita nyari HT-nya pas HT sama dengan 0 gitu kan ya. Kan HT ini ketinggiannya. Kalau kembali ke tanah berarti ketinggiannya itu 0 gitu kan. Ya udah, berarti kita masukin aja. 0 sama dengan min 5T kuadrat plus 5T plus 60. Di bawahnya gitu. Kayak gini ya. Terus kita bikin lagi, keluarin aja min 5T kuadrat plus 5T plus 60 sama dengan 0. Sama aja sama kayak di atas. Nah, ini kita karena kanannya sama dengan 0, berarti ini kita bisa langsung bagi min 5 gitu kan. T kuadrat min 5, min T min 12 sama dengan 0. Berarti ini kalau difaktorin jadinya berapa? Min T min berapa? 4 T min 4 sama T plus 3. plus ya. Oke. Berarti T sama dengan 4 atau T sama dengan min 3. Berarti yang kita ambil yang mana? Yang 4 kan, karena ini kan nggak mungkin negatif ya. Kita ambil yang 4. Berarti ini 1 menit ke 4. Oke, nomor berapa nih? Nomor 10 deh, masih nggak tahu. Nomor 9 sama 10 deh. Nomor 9 sama 10 masih ada yang bingung. Nomor 9 sama 10 masih ada yang bingung. Udah ya, next ya. Nomor 11. Paket telepon. Oke, paket telepon. Ini. Jadi di sini tuh apa di tengah pesawatnya bla bla bla. Oke, jadi di sini ada 3 paket nih. Ini ada 3 pilihan paket yang berbeda. Paket A itu dia 50.000 plus 200 per menit. Paket B itu dia 30.000 plus 300 per menit. Paket C mana? Paket C itu 100.000 plus, oh enggak ada. Jadi dia itu flat ya, tarifnya itu 100.000 flat. Oke, kita bikin ininya dulu deh. Kita bikin persamaannya dulu, fungsinya dulu. Misal ini A, AX sama dengan, yang paket A tadi berapa? 50.000. 50.000 plus 200 per menit ya. Jadi kita bikin 50 plus 0,2 200 X gitu ya. Nah, ini paket A, paket B tadi berapa? Paket B tadi berapa? 30 30.000 plus 300 per menit ya. plus 0,3 ya. 30 plus 0,3 X. Jadi C itu yang flat tuh. C itu dia 100 doang. Oke, terus apa nih? Seorang bernama Riri sedang mencari paket. Dia bla 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 bla. Oke. Nomor 11, jika Riri hanya menggunakan telepon seluler sebanyak 150 menit per bulan. Berarti X-nya 150. Oke, kita hitung satu-satu deh, nggak apa-apa. Jadi A 150. Oke, A 150 sama dengan 50 plus 50 plus 0,2
0,2 kali 150. 150. Oke, sama dengan berapa tuh? 450 ya? 80 kok 450. 80 50 tambah 60. tambah 30. Tambah berapa ya? 30. Terus B 30. 150 sama dengan 30 plus 0,3 kali 150. Berarti dia 75. C tadi kan 100 ya. Nah, berarti yang paling menguntungkan yang mana? Yang B. Ya, paket B kan yang paling murah gitu. Paket Hmm. B. Terus dia itu nomor 12 ini langsung dijawab juga bisa ya. Jika Riri menggunakan telepon seluler sebanyak 500, berapa yang dibayar jika dia memilih paket C? C kan flat ya, 100.000, jadi langsung aja 100. Terus nomor 13, berapa jumlah menit yang harus digunakan agar lebih menguntungkan memilih paket A daripada paket B? Oke, jadi di sini AX kita kita asumsiin sama dulu, nanti kita baru cari ya. Kan harusnya kan AX kurang dari BX, ya atau nggak apa-apa deh. AX kurang dari BX nggak apa-apa. Terus berarti berapa? 500 tambah 0,2 X itu kurang dari 300 tambah 0,3, sorry, 0,3 X. Gini ya. Oke, berarti ini langsung aja 200 kurang dari berapa? 0,1 X. Gitu ya. Terus apa? X lebih besar dari berapa? 2000. Bentar, bentar. Ini 500 tambah 0,2 X. 300. Kok ini 500? Sorry, sorry. Ini 50 ya. Ini 50. Ini 30. Bener ya? Oke, ini berarti ini 20. Nah, berarti ini X lebih besar dari 200. Gitu ya. Iya. Nomor 13. Oke. Ada yang masih nggak paham nggak nomor 13? Itu kok dibuat 0,1 dan 0,2 Kak? Yang nomor 11. 0,2 dan 0,3. Iya. Oh, ini dari nomor sini, dari atasnya. Kan dia itu AX itu 50 plus 0,2 X. Dapatnya dari mana? Ini kan dia 50.000, ini yang flatnya ya. Jadi 50.000 itu udah pasti bayar dulu di awal gitu 50.000 kurang lebih gitu. Terus ditambah nanti 200 per menit. Kalau ini dikonversi per ribuannya ini kan 50. Ini berarti berapa? 0,2 kan, 0,2 ribu kan. Jadi Oh, oke, dia oke. 50 plus 0,2 X. Oke, Terus oke, yang oke. BX juga sama gitu ya. Sip, sip, Yang sip. C, hmm, yang C kan gak ada menitnya. Oke, makasih Kak. Ya, ada yang masih nggak paham nggak nomor 11 sampai 13? 11 sampai 13 ada yang nggak paham? Ada yang nanya Kak di chat. Oh ya, bentar. Nomor 13 itu kurang dari mana? Dari soal. Jadi kan dia itu pengen nanya agar lebih menguntungkan. Jadi maksud menguntungkan ini tuh lebih hemat ya. Jadi lebih hemat pilih paket A daripada pilih paket B. Jadi kan berarti A-nya harga A. Ini kan harga ya. Ini kan fungsi harga. Jadi harga A itu lebih kecil dari harga B dalam waktu menit yang sama gitu. Jadi kan kita pakai ini kayak gini. Terus ini kan rumus.
apa fungsi yang AX. Ini fungsi yang BX. Ya udah deh, tinggal dimasukin aja fungsinya. Terus nanti ini tuh kayak gini loh. Bentar, dicobain deh. Mana ya, kok nggak konjek? Bentar ya. Ini kenapa nggak bisa dipencet? Hmm. Ini kita jabarin dulu aja deh. Jadi kan kayak gini ya. Ntar kan dia jadinya itu 50 min 30 kurang dari 0,2x, sorry, 0,3x min 0,2x. Berarti kan nanti dia jadinya 20 kurang dari 0,1x. Nanti ini tuh kayak gini deh, 200 kurang dari x. Nah, gitu ya kalau dijabarin. Oke, ada yang masih nggak paham? Jadi ini cuma intinya kalian tuh kalau misal ketemu soal cerita selalu bikin pemodelan, selalu bikin fungsinya. Ini kan fungsinya nih ada 3 fungsi. Tadi juga sebenarnya kan awalnya juga ini juga ada fungsinya juga kan tuh. Ada persamaan ketinggian roket, fungsi ketinggian roket. Ini juga ada fungsi pertumbuhannya. Ft sama dengan 1 kali 3 pangkat T. Ini juga. Pokoknya semua soal cerita, ini kan penalaran matematika kebanyakan soal cerita ya. Jadi maksudnya itu penalaran matematika itu kalian tuh gimana sih cara nyelesain masalah-masalah yang real gini loh. Ini kan masalah real semua kan, nggak abstrak gitu, nggak disuruh nyari pangkat-pangkat gede atau gimana. Jadi kalian harus bisa bisa jalan gitu loh. Apa sih? Intinya bikin bikin fungsinya dulu, bikin pemodelannya dulu. Nah, terus nomor 14 ini masih nyambung sama yang tadi. eh Jika Riri memilih paket A, berapa jumlah menit yang harus digunakan tiap bulan agar total biaya langganan bulanan sama dengan paket B jika menggunakan 400 menit. Ya udah, berarti kan gini. Berarti AX gitu kan ya, sama dengan B 400. Ini balik lagi pakai yang tadi kan. 50 plus 0,2X sama dengan berapa tuh? 30, 30 plus 0,3 kali 400. Itu ya. Ini langsung aja 0,2X sama dengan 0,3 kali 400, 120. Berarti dia ini nanti 120 kurang 50, 100. Bentar. Oke, 120 kurang 50 plus 30 ya. Berarti X sama dengan 500. Oke, ini ada yang nggak paham? Kan ditanyain berapa menit yang dia gunain supaya kalau dihitung tuh biayanya sama aja kayak kalau pakai paket B tapi 400 menit gitu. Jadi kita nyari dulu nih B 400 menit itu berapa gitu kan. Ini kan rumusnya tadi ya 30 tambah 0,3 kali menitnya 400. Nanti ketemu gini. Oke, nggak bisa digerakin. Oke, jadi kan nanti dia jadi kan nanti dia itu ketemu 50
plus 0,2x, kalau langsung aja 0,2x, 50-nya pindah ruas gitu ya. Min 50 plus 30 plus 120 gitu. Nomor 14 ada yang nggak paham? Nomor 14 ada yang nggak paham? Atau udah semua? Udah ya, next ya. Nomor Tadi 15. izin nanya nomor anu, Kak? Oh ya, Nomor 13. 13, 13. itu tadi udah dijawab belum? Tadi kan udah dijawab deh kayaknya. Safa tadi udah belum ya? Yang Safa B, kan B, maksudnya. kan beda-beda soal. Makanya. Itu kan kalau misal kita mau lebih untung paket A daripada paket B itu harus diingat anu ya, betul. AX itu kurang dari BX gitu, bukan AX lebih dari BX gitu ya. Itu kenapa gitu? Itu Karena dijawab Mas. di sini, oke, karena di sini itu menguntungkan di sini itu maksudnya hemat sih. Jadi lebih murah gitu loh. Gini, kita kan, hmm, ya pokoknya di sini tuh menguntungkan itu artinya itu dia lebih hemat alias lebih murah. Kalau lebih murah kan berarti harganya lebih kecil dong daripada yang satunya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, thank you. Gitu ya. Oke. Soalnya kan di sini kan cuma dikasih taunya harga doang kan, nggak dikasih tahu kelebihannya apa gitu. Jadi ya udah intinya berarti lebih hemat itu lebih murah. Oke. Nomor 14 tadi ketemunya 500. 14 ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, nomor 15. Oke. Jika Riri memilih paket C dan menggunakan telepon seluler sebanyak 400. C tadi flat ya. C berapa? 100.000. 100.000. Oke. C itu flat. Nah, terus dia nanya berapa jumlah biaya dihemat dibandingkan dengan memilih paket A. Ya udah kita nyari paket A-nya aja deh. A 400. Oke, A 400 itu berarti tadi 50. Benar. 50 plus 0,2 ya tadi ya. Oke, udah. Ini berarti berapa? 130. Jadi hematnya berapa? 130 min 100. Sama dengan 30.000. Gitu ya. Guidance. Oke, gitu doang sih nomor 15. Ada yang pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya nomor 15? Oke, berarti aman ya ini nomor 11 sampai 15 nggak ada yang nanya ya. Oke, next. Nomor 16. Nah, nomor 16 juga sama nih. Ini kita bikin fungsi kayak tadi lagi. Cuman ini dia fungsi kuadrat lagi. Jadi kita ada persamaan min x kuadrat plus 8x min 60. Oke, px-nya itu menyatakan ini, menyatakan hasil produksi dan x-nya itu bahan baku. Oke, berarti x ini selalu genap ya harusnya ya. Oke, selalu genap maksudnya selalu bulat harusnya karena kan dia banyaknya bahan baku. Oke. Terus supaya hasil produksi mencapai tidak kurang dari 100 unit. Tidak kurang itu artinya apa? Kalau dibilang tidak kurang itu berarti artinya Lebih dari sama dengan. oke, lebih dari sama dengan berarti px lebih dari sama dengan, oh di sini nggak bisa. Lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan 100. Oke, berarti
min X kuadrat plus 28X min 60 lebih besar sama dengan 100. Bentar, coba. Kayak gini lah ya. Tinggal di balikin ke sini. Min berapa nih? X kuadrat plus 28X min 160 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita asumsikan 0 dulu. Kita bikin 0 dulu, berarti kan min X kuadrat plus 28X min 160 sama dengan 0. Jadi kalau kalian pengen faktorin, selalu bikin asumsinya sama dengan 0 dulu aja. Karena kalau kayak gini kan gampang ya, bisa dibagi minus 1 plus 160. Oke, berapa nih? 20 sama 8 ya. X min 20, X min 8. Oke, berarti kan kita dapat titiknya itu 8 sama 20. Nah, kita coba uji titik. Nah, coba kalau misalnya X-nya itu sama dengan 8. Min berapa? 8 kuadrat plus 28 kali 8. Min 60. Berapa ini? Bentar. Sorry, ini kan maksudnya kan batas-batasnya, ya. Jadi kita lebihin deh. Ini kan kalau kalian bikin garis bilangan, kalian bisa kan bikin garis bilangan. Ini kan kayak gini ya. Ini 8, ini 20. Oke, nah terus kalau misalnya biar gampang hitungnya itu berarti mungkin di sini tuh 10 deh. Jadi kalau 10 kan min 100 tambah 280. 180 kurang 160. Lebih dari 100 ya. Berarti ini plus. Gitu kan. Ini berarti nanti minus-minus. Bikin garis bilangan ngerti kan ya? Halo? Ngerti kan, ngerti, ngerti. Oke, jadi kalian tuh meskipun udah dapat titik, usahain tetap nanti bikin garis bilangan. Jadi batasnya kan 8 sama 20. Ntar dicari yang di tengah ini apa plus atau minus. Karena tadi kita pakai 10, dapatnya tuh masih plus. Masih sesuai, masih lebih dari 100. Jadi nggak apa-apa. Oke, berarti jawabannya itu yang ini ya. Nah, kenapa pakai lebih dari sama dengan? Karena dia di sini kan juga dimintanya lebih dari sama dengan. Jadi hasilnya itu Mantap. pasti ada sama dengannya juga. Nggak mungkin hasilnya itu yang ini. Gitu. Simple ya. Nomor 16. Oh, tadi. Oke. Nomor Oh, 16 ada yang masih nanya? Kenapa? Tadi ada yang nanya ya? Nggak ada, oke. Oke, nomor 17. tanpa Mbak. Oke. Oh ini udah nggak nyambung ya, ini udah beda soal. Oke, keliling 30 meter. Keliling 30 meter berarti dia rumus keliling apa? Dia kan 30 sama dengan rumus keliling apa? Keliling persegi panjang. 2 kali panjang tambah lebar. Oke, betul. 2 kali P plus L. Berarti kita di sini nanti 30 sama dengan 2P plus 2L. Sorry, 2P plus 2L. Nah, kita pengen bikin supaya satunya itu disimbolin sama salah satunya, sisanya. Jadi kayak misal kayak gini. 2P berarti sama dengan 30 min 2L. Atau P sama dengan 15 min L. Gitu ya. Jadi tuh kenapa kita bikin kayak gini? Karena nanti kita pengen cari nilai minimum atau maksimumnya. Nah, di sini kan oh, sorry. Nah, di sini kan kita udah ketemunya P sama dengan 15 min L. Jadi kita bisa ngelihat hubungan P sama L itu kan selalu kayak gini, 15 min satunya.
Kan ini dibolak-balik sama aja ya. P sama dengan 15 min L atau L sama dengan 15 min P itu kan sama. Nah, jadi terus kita next baca soal lagi. Jika luas kolam renang paling sedikit 50 meter. Berarti rumus luas apa? Panjang kali lebar. Oke, ya. Nah, jadi panjang kali lebar paling sedikit berarti lebih besar sama dengan Oh, 50. Terus P-nya kita bisa ganti pakai 15. kurang L. Ya, Eh, 15 min L. hmm. Atau kan ini kan di soalnya ditanyainnya kan interval panjangnya. Jadi gini kita ganti aja nih. Kan tadi kan udah dibilang ya P sama dengan 15 min L sama L sama dengan 15 min P itu sama aja. Karena kita pengen cari, karena yang dicari di soalnya itu interval panjangnya. Jadi kita usahain yang tetap masih muncul itu adalah panjangnya yang masih sebagai variabel gitu. Jadi di sini jadi di sini P kali 15 min P lebih besar sama dengan 50. Gini ya kurang lebih. Ini paham nggak kenapa? Ada yang nggak paham? Tadi gimana tadi Kak? Yang kok bisa lebih besar sama dengan tadi? Oke, ini maksudnya gimana? Kan luasnya paling sedikit 50 meter Ah, persegi. Berarti dia itu lebih besar sama dengan 50 karena dia pengennya paling sedikit kan. Kalau paling sedikit kan berarti lebih besar sama dengan oh, ya. Kayak kamu pengen paling sedikit dapat duit 10.000, berarti kan kalau lebih ya nggak apa-apa. oh iya iya. Oke, Oke, sip sip. oke. Terus 15P min P kuadrat min 50 lebih besar sama dengan nol. Oke, kita balik lagi kita asumsiin sama dengan nol dulu biar bisa difaktorin. Terus jadi nanti dia ini langsung aja deh P kuadrat min 15P plus 50. Kita asumsiin dulu kan sama dengan nol. Hmm, Nah, jadi nanti dia ketemunya berapa? P min 10 sama P min 5. 5. Oke, jadi P sama dengan 10 atau P sama dengan 5 ya. Hmm. Kita bikin lagi garis bilangan. Ini 5, 10. Ini misal berapa ya yang gampang? Apa sih ini? P kali L doang. Ya udah. Berarti misal, oh ini 15P min P kuadrat min 50 sama 0. Oke, misal P-nya itu 7. Ini kan kayak gini ya. Misal Hmm. P-nya itu 7. 7 berarti berapa? 105 dikurang 49. Berapa? 105 kurang 49? 51. 51 kurang 50 lebih besar dari 0. Berarti ini plus ya. Ini negatif, negatif. Oke, jadi dia itu range-nya antara 5 sampai 10. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan dia itu jawabannya nanti kan harusnya kayak gini, 5 P 10. Nah, cuman kan di sini kan dalam bentuk kalimat. Jadi kita tuh nah, ini paling dekat ya sebenarnya panjangnya di antara 5 sampai 10. Cuman nggak tahu nih. Kalau terjemahan orang-orang takutnya beda-beda kan. Nah, kalau kalau dari kalian tuh ngerasanya gimana kalau 5 sampai 10 di antara 5 sampai 10 itu berarti 5 sampai 10-nya termasuk atau enggak? Enggak. Soalnya ini ambigu sih sebenarnya sih. Kayak apa ya? Kenapa harus pakai kalimat? Kenapa nggak dalam bentuk kayak gini ya gitu biar orang jelas. Cuman ya udah, ini nanti kalian artiin sendiri aja deh antara 5 sampai 10-nya itu masuk apa enggak. Nah, kira-kira biasanya 5 sama 10-nya itu masuk apa enggak sih kalau kalimatnya kayak gini? Di antara Enggak. harus Biasanya enggak. enggak. Enggak ya. Enam Berarti tujuh kalau delapan gitu ya sembilan Iya. berarti ya udah berarti yang E. Tuh. So, Hmm. oke. Itu kalau misalnya
Jika luas kolam renangnya paling dikit 50. Nah, misal ada soal pengennya itu luas kolam renangnya maksimum. Gimana cara ngerjainnya? Kita udah tahu ini. Kita udah tahu L sama dengan 15 min P. Terus kita pengen luasnya itu maksimum. Cara gimana? Yang diturunin. Nah, betul. Kita balik lagi ke rumus luasnya gitu ya. Rumus luasnya kan P kali L. Atau sama dengan tadi P 15 min E gitu ya. 15 min P. Ini kan tadi rumus luasnya ya. Yang tadi kita udah dapat ya. Hmm. P dikali 15 min P maksimum. Misal ini kita jadiin F. Atau ini kita jadiin luas apa sih? A ya. Area AP. Jadi rumus fungsi AP itu sama dengan P dikali 15 min P. Kalau misalnya pengen AP-nya maksimum, berarti turunannya harus apa? Lebih besar ya. Enggak, turunannya apa? Harus apa? Kalau pengen nilainya maksimum, kemarin fungsi kuadrat, nyari nilai maksimum minimum, turunannya harus 0, ya kan? Oh, Ya kan? iya. Nah, berarti tadi kan kita udah ketemu ya, berarti ini kan min P kuadrat min 15P sama dengan 0, gitu. Berarti P kuadrat plus 15. Ini kok min sih? Ini plus 15P, ini baru min. P kuadrat min 15P sama dengan 0. Nah, karena P-nya ini bukan 0 gitu ya. Karena P-nya pasti bukan 0 dong. Bisa kita coret kan berarti kan P min 15 sama dengan 0. Atau P sama dengan 15. Gitu. Jadi kalau pengen kolam renangnya maksimum itu berarti P-nya sama dengan 15 gitu kan. Gitu sih. Ini soal tambahan aja. Oke, ada yang masih nggak paham nggak? 16 17. BTW soal-soal kayak gini tuh harusnya biasanya keluar juga sih. Nyari luas maksimum gitu nanti. Soalnya itu bakal sering kepake. 16 17 ada yang mau ditanyain? 16 17 ada yang masih mau ditanyain? Cukup ya? Ya udah oke, next. Ah, ini. Jalur. Kayak misal di sini ada jalur dua kan. Ini jalur lari, terus satunya jalur sepeda. Ini tandanya dia tiap 100 meter, misal kayak gini. Ini dia tandanya dia tiap 50 meter. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus tanda pengukur jarak di jalur berlari adalah 11 tanda. Jalur berlari 500 meter ditandai setiap 50 meter. Berarti jalur berlari ada berapa bagian? Tiap 50 meter ditandain. Oke, berarti kalau dia tiap 50 meter dibagi, berarti ada berapa bagian?
10. 10 kan. Kalau 10 bagian berarti garis pembaginya ada berapa? 9 ya. Ya, 9. Jadi kalau misal nih, ini kan contoh satu ya. Satu. Ini kan contoh ada satu. Kalau pengen dibagi dua kan berarti cuma butuh sekali doang ya, satu garis. Kalau bisa pengen bagi tiga berarti kan butuh dua. Gitu seterusnya ya. Kalau pengen butuh empat berarti butuh tiga. Intinya dia selalu butuh n-1 lah dari supaya membentuk n bagian. Lah ini malah ditambahin berarti salah. Harusnya 9. Ya, 9. Terus jumlah tanda pengukur jarak di jalur bersepeda akan lebih banyak daripada di jalur berlari. Udah kita lihat aja, ini kan tadi 10 bagian, berarti kan 9 garis. Terus ini 800 bagi 100 berapa? 8. 8. Garisnya 7. Berarti Iya. 7. Jadi tadi 9 sama 7. Kebanyakan berlari kan? Berarti ini juga salah. Iya. Salah. Oke. 9 lebih besar dari 7. Gitu. Terus jalur bersepeda memiliki lebih banyak tanda pengukur jarak karena ukuran panjangnya Salah. yang besar. Ininya udah salah sih. Maksudnya kan tadi kan kita udah tahu ya ini tuh udah salah nih. Ininya aja udah salah. Ya udah itu salah. Karena ukuran panjangnya lebih besar. Ya alasannya juga salah ya. Pokoknya ini dua-duanya salah. Alasan sama pernyataannya salah. Terus jika seorang ingin bersepeda sebanyak 4 putaran di jalur bersepeda, total jarak yang ditempuh tidak kurang dari 3.200. Oh ya ini harusnya jalannya ini muter semuanya. Jadi harusnya kan muter. Nah terus 4 putaran di jalur bersepeda. Ya tinggal kali 4 doang kan. Ya udah berarti betul. Tinggal 800 kali 4 gitu ya. Nomor 18 paham kan ya? Cuman gini dong. Ada yang nggak paham nomor 18? Hmm. Nomor 18 ada yang nggak paham? Mungkin tinggal dikali-kali doang sih. Ini 8 kali 4. Oke, next. 19. Butet adalah seorang ini Butet cuma namanya. Butet adalah seorang ibu rumah tangga. Setiap hari dia mencatat semua pengeluaran. Hari pertama, anak pertamanya 10.000. Pokoknya itulah baca. Terus, oke. Ini pola pengeluaran hariannya mengikuti aritmatika atau geometri. Atau tidak dapat ditentukan. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Aritmatika atau geometri atau tidak dapat ditentukan. Ini kan 10.000. 10.000 ke 15.000. Coba deh kita cobain satu-satu ya. Kalau aritmatika 10.000 ke 15.000 nambah berapa? 5. Nambah goceng. Ke 2.000, ke 22.500 nambah 7.500. 7.500. 500. Udah beda, berarti salah kan? Hmm. Oke. Geometri. Geometri itu apa? Bagi kali. Kali. Oke, 10.000 ke 15.000 kali berapa? Kali 10.000 ke 15.000 kali 1,5 ya kan? 1,5. 15.000 ke 22.500 kali berapa? 1,5 lagi kan? 1,5 ya. Terus 22.000 ke sini juga nanti cobalah. Harusnya 1,5 lagi. Iya benar, 1,5 lagi. Ya pokoknya intinya ini
ternyata dilihat-lihat 1,5 semua kan. Oke, berarti geometri. Gitu ya. Hari ke-6-nya mungkin dia harus ngebulatin ya, karena kan ini kalau kali 1,5 pasti angkanya tuh ada 0,5. Terus nomor 20 untuk menebak pengeluaran. Oke, berarti tadi geometri A-nya berapa? Minus 10. A-nya 10.000 dikali bedanya 1,5. 1,5. Nah, pangkatnya. Oke. Jadi dia hari ke N. Hari pertama ini berarti N-nya berapa? 1 ya. N-nya 1 ya kan? Karena dia ngitung pertamanya dari langsung hari hari pertamanya ini dari ini gitu ya. Kalau ini kan ngitung ngitung awalnya itu kan dianggapnya T-nya 0 ya kalau nomor 1. Terus ini juga tadi ngitung awalnya juga dianggapnya T-nya 0. Karena belum belum berjalan gitu kan. Dia ngitungnya setelahnya. Jadi dia ini juga ini ngitungnya setelah 1 jam. Ini juga setelah 1 jam. Nah ini sementara dihitungnya ini dari pas awal jadi bukan setelah, berarti dari sini tuh udah dihitung. Ini tuh dianggapnya 1 bukan 0 gitu kan. Hari pertama ini 1 bukan 0. Berarti pangkatnya itu adalah, kalau tadi kan pangkat T, pangkat N gitu. Kalau ini berarti pangkat N minus 1. Gitu ya. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Coba ulang Kak. Oke. Jadi kalau yang awal-awal ini kan, nih ini kan ada dua, dua, dua jenis yang pertama ini. Ini itu dia ngitungnya itu dari setelahnya gitu. Jadi awalnya ini 50. Itu dianggapnya pas T-nya 0 alias belum dihitung. Dia itu dihitungnya itu setelah berlewat 1 bulan ya. Di sini setelah lewat 1 bulan. Jadi T-nya itu dalam bulan kan. Jadi setelah lewat 1 bulan baru dihitung. Jadi hasil perhitungan pertama itu yang ini, yang udah dikali gitu ya. Yang udah ada pertumbuhannya gitu. Ini juga sama nih. Dihitungnya setelah 1 jam. Jadi yang hasil yang awal ini masih dianggapnya 0, T0, atau waktunya itu belum dihitung, belum belum mulai lah. Jadi sementara yang ini tuh udah dihitung hari pertama, udah bukan 0 lagi nih. Jadi itu kita pengen bikin dia jadi 0. Nah, cara dia bikin jadi Ah 0 iya iya iya. itu ya berarti dikurang 1 gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat nih, dari hari pertama berarti kan dia 1,5 pangkat 1 min 1. 1,5 pangkat 0 berapa? 1. 1. Jadi cuma 10.000 doang ya hari pertamanya. Nah, hari kedua baru dikali 1,5 gitu. Pokoknya intinya berarti jawabannya mana tuh? Yang D ya. Iya di. Oke, terus ini kita sampai 25 aja deh. Aman Atau aman. ya kayak nanti lihat nanti deh sampai bisa berapa. Terus Ucok si anak ambis. Ucok adalah bla 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 bla. Nah, baca dulu deh. Ini mirip ini mirip banget nih kayak keadaan sekarang. Udah kurang dari 2 bulan lagi. Ucok memulai hari ini dengan mengerjakan 20 soal pertama. Terus tiap hari Ucok menyelesaikan 4 soal, lebih banyak. Jadi ini aritmatika atau geometri? Aritmatika Aritmatika Aritmatika. Awalnya berapa? 24. 20 plus 4. Oke, nanti kita lihat itu tuh dia mulainya dari mana. Selesaikan. Oke, ini kan 20 soal ini awal ya. Awal ini udah dihitung hari pertama, berarti mirip kayak tadi kan. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu 20 tambah 4 kali atau N pangkat? min 4 kali atau pangkat? kali kali. 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 4 kali berapa? N min 1. Ya, N-1 ya. Sama kayak tadi ya. Karena dia udah dihitung dari awal nih. Ini udah dihitung sebagai hari pertamanya dia. Gitu. Oke, nomor 21. Kalian bisa tambah-tambahin manual atau pakai rumus SN. SN. SN sama dengan N per 2. apa?
N per 2. Kedua, N per 2 dikali 2A. N per 2 dikali 2A A tambah N kurang 1 kali B. N min 1 kali B. Gak kelihatan ya, bentar. Samping aja deh. Oke, masukin aja deh berapa. Tapi ini udah bener ya, bentar. N per 2 kali 2A tambah N 1 kali B. Oke, terus N per 2 berarti berapa? 7 hari pertama. Berarti 7 per 2 dengan 7 per 2 dikali 2A-nya 40 10 plus N min 1-nya 6 kali bedanya berapa? 4. Gitu ya. Hmm, Berarti ini 40 tambah 24 berapa tuh? 64. 64. Jadi 7 per 2 kali 64 32. berapa? 32 kali 12. 2 kali 32 kali 7. 7. 224 ya? 32 kali 7. Iya, 224 ya. Oke, nomor 21 ada yang nggak paham? Nomor 21 ada yang nggak paham? 21 ada yang nggak paham? Paham semua ya? Inti kita pakai rumus SN aja. Atau kalau kalian lupa juga bisa sih pakai manual. Siapa tahu lupa. Karena ini masih terbilang dikit ya kan. Jadi nggak apa-apa. Ya jawabannya 224. Terus next, konsisten dengan pola latihannya dan memiliki target awal mengerjakan total. Oke, berarti ini tinggal dibalik aja ya SN-nya. Jadi SN-nya diketahui, cari N-nya. Oke. Berarti apa? 380 sama dengan N per 2 dikali 2A 2A plus N min 1 kali B. 1B kali B. Oke, 380 sama dengan N per 2 40 plus N min 1 kali 4. Oke, berarti 380 sama dengan berapa nih? 4, 4, 36 ya. Eh, N per 2 ya dulu deh, plus. N per 2, ini berarti 36 plus 4N. 380 sama dengan berapa nih? 36, enggak, 18N plus 2N kuadrat. Balik lagi nih, jadi apa namanya? Jadi rumus kuadrat ya. Persamaan fungsi kuadrat. N kuadrat plus 9N min 190 sama dengan 0. Oke, berapa nih kalau difaktorin? 19, 10. 19 sama 10. Oke, betul. N min 10 ya. Terus N plus 19. Oke, berarti yang diambil N sama dengan 10. Ini kan N sama dengan 10 atau N sama dengan min 19. Berarti yang diambil 10 ya.
Coba kalau misalnya kita masukin deh. Jadi ini berapa tuh? 5 dikali 9 kurang 9 dikali 4 36 tambah 40 76. 76 kali 5. Benar ya? 380 ya. Jadi jawabannya itu 10 hari. Oke, masih ada yang nggak paham Iya. nomor berapa tuh? Terus, aduh, sorry. Oke, nomor 22 masih ada yang nggak paham? Aman ya? Nomor 22. Oke, terus nomor 23. Jika Ucok konsisten dengan pola latihannya, Ucok mampu mengerjakan 200 soal dalam satu hari. Berarti ini cari UN ya. Cari UN-nya dalam satu hari. Pada hari ke, ini agak bisa. Oke, UN. Berarti 220 sama dengan 20 plus 4 kali N-1. Itu ya, kayak tadi. Berarti ini 200, ya langsung aja deh. 204 sama dengan 4N. N sama dengan 51. Oke, ini cara nyari UN doang ya pokoknya. Nomor 23 ini nyari UN-nya aja. UN-nya kan 200, eh, 200 soal. Sorry, sorry, sorry. Salah, salah. 200, ulang-ulang. Berarti ini 200, 180, 184 ya. 84 berarti ini berapa? 15 tambah 6, 21. 184, 40 tambah 6, 46. Oke, berarti N-nya 46. Nah, ini kan cara nyari UN-nya doang kan? Karena kan ditanyain, Ucok mampu mengerjakan 200 soal dalam satu hari gitu. Wow, keren juga. Jadi itu kita pengen nyari N-nya di mana UN-nya sama dengan 200. Ya udah tinggal masukin aja. Tadi kan kita udah bikin juga di awal bikin 20 plus 4 kali N-1. Ya udah 20 kali 4 plus N-1. 200. Nah, ini nanti kan ketemu ini nah, ini kan 20 min 4. Sorry. 20 min 4 berapa? 16. 16 itu nanti pindah ruas. Jadi gini aja deh. Nggak bisa ya. Kak, cara Ya, tahu cara tahu soal itu make rumus UN atau SN gimana, Kak? bentar, bentar. Ini pengen nggak bisa. Ya pokoknya ini nanti kalian jabarin sendiri aja. Apa gimana tadi? Cara tahu soal itu make rumus UN atau SN bedanya gimana tuh, Kak? Oke, jadi ini kan nomor dari 21 deh. 21 itu pertanyaannya total soal dalam 7 hari. Oke, berarti udah jelas dong total soal dalam 7 hari. Nyari SN-nya. Ya kan? Kan total soal dalam 7 hari ya. Jadi selama 7 hari itu kalau dari awal sampai dia hari ke-7 udah berapa banyak gitu. Berarti SN-nya kan? Oke. Nomor 22 sama nih total soal terus ditanyainnya dalam berapa hari. Jadi SN-nya udah diketahui, tapi N-nya yang nggak diketahui gitu kan. Jadi sama masukin lagi rumus SN. Kalau ini tadi kan dia 200 soal dalam satu hari. Satu hari berarti kan dia itu nyari di hari apa dia itu bisa ngerjain 200 soal alias UN-nya. Ya kan di hari keberapa. Hmm. Jadi hari keberapa itu pas hari N itu UN-nya sama dengan 200 gitu. Pokoknya kalau UN itu kan nilai ini UN nilai saat N.
Kalau SN total nilai sampai saat N. Nih ya, UN sama SN kan. Nilai saat N sama total nilai sampai saat N. Intinya, lihat aja soalnya itu ditanyanya total sampai segitu atau pas hari itu doang gitu. Ini kan hari itu doang ya, hari dalam satu hari. Hmm. Jadi itu pakai UN jelas. Tadi berapa ya? 46 ya? Ada yang masih bingung nggak nomor 21 sampai 23? Safa sama Syakira masih ada yang nggak paham nggak selama dari tadi? Dari nomor satu deh. Ada yang masih nggak paham nggak? Safa, Syakira. Safa, Syakira, halo. Ada yang masih nggak paham? Tiduran kali. Oke, next aja lah. 24. Oke. Oke, jadi di sini tuh ada buku, ada pulpen. Terus ada opsi A, opsi B, sama total harga. Jadi opsi A, misal buku sama dengan X, pulpen sama dengan Y. Berarti kalau opsi A itu berapa? 4X plus 3Y sama dengan 56.000 gitu ya. Atau 56 aja deh nanti. Berapa? Terus opsi Y 7X, terus 5B. Tambah 5Y, 5Y Oh, sama 5Y. dengan Iya. 64K. Nah, ini kan. Oke, ada yang bingung nggak kenapa kok dilihatnya ke bawah? Kenapa nggak ke samping? Kenapa nggak 4X plus 7Y gitu ya? Atau 3X plus 5Y? Ada yang masih nggak paham nggak? Atau udah paham semua? Oh iya harus ke bawah gitu. Ada yang masih nggak paham? Oke, ini kalau kita ubah ke bentuk matriks gitu ya. Kalian kalian kalau misalnya gimana bilangnya? Hmm, kalian bisa ngubah ke bentuk matriks gak? Ada yang pernah nyoba ubah ke bentuk matriks gak? Ini kan nanti kemungkinan kayak gini. Ini kan nanti ada matriks koefisien, matriks berarti ini siku ya. Ini ada matriks koefisien, matriks variabel, sama dengan matriks hasil. Kan harusnya kayak gitu ya. Ada yang ada yang nggak tahu nggak? Nih kalian kan punya dua persamaan. Berarti nanti kan jadinya tuh ini ada matriks koefisien, matriks variabel, tulisin deh. Koefisien, terus ini matriks variabelnya sama dengan matriks hasilnya. Kalian mau mulai dari mana? Dari koefisien, variabel apa hasil? Hasil. Ya udah hasil dulu deh. Hasil kan ini jelas nih ya tulisannya ya, 56 sama 64. Hmm. Oke. Kayak gini ya. Terus ingat kalau misalnya matriks, misal ada matriks A, B, C, D, terus matriks E, F,
Hasilnya apa? Atau enggak ukurannya dulu deh. Ini kan ukurannya berapa? 2 kali 2. Ya. Ini ukurannya berapa? 2 kali 2 juga. Yang F ukurannya berapa? 2 kali 1. Nah, F 2 kali 1. Bisa nggak dikali? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Kenapa bisa? Nggak tahu, Kak. Oke, karena ininya sama. Jadi gini, matriks itu, ukuran matriks itu adalah Oh, M kali N ya. Ya. M itu, eh tulis pakai ini aja deh. M banyak, banyak apa? Baris atau kolom? M baris. Banyak Baris. baris, betul. N banyak kolom. Gini ya. Barisnya ke bawah kan, Kak? Iya, jadi nih coba deh. Kalau misalnya 2 kali 1, ini kan makanya E sama F gitu ya. Barisnya ada berapa? Ini 1, ini 2. Kolomnya ada 1 gitu. Makanya dia matriksnya 2 kali 1. Kalau dia matriksnya kayak gini, E, F misal. Berarti ini matriksnya berapa? 1 kali 2 ya. Ya, 1 kali 2. Karena dia barisnya ada 1, kolomnya ada 1, ada 2. Nah, kolomnya ada 2, barisnya ada 1. Nah, berarti syarat matriks itu bisa dikali. Itu tuh kolom yang kiri itu harus sama kayak baris yang kanan. Berarti kalau misalnya matriksnya kayak gini, A, Hmm. kalau matriksnya A, baris 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 itu B, bukan yang dari kiri ke kanan ya, baris itu. baris ya baris. Gini loh, baris. Ini berarti ada berapa baris? 2 kan? Iya, dua-dua. Gitu. Nah ya, iya. Kalau yang ini berarti ada berapa baris? 2 juga. Ya, dua baris. Ya, Oke, oke. Terus, balik lagi tadi. Kalau misalnya ini A, B, C, D dikali sama panjang amat ini guys. E, F. Bisa nggak dikali? Enggak. Nggak bisa, karena ini kan 2 kali 2. Ini berapa? 1 1 kali kali 2. 2. Bisa dikali. Gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, terus. Oke. Sip. Oke, oke. Terus matriks, misal matriks A kali B. Ini adalah ordonya M kali N atau ukurannya. Ukurannya M kali N. Ini berarti harus N ya. Barisnya harus N kan. N dikali misal kali O gitu. Hasilnya matriks C. Ukuran matriks C-nya berapa? Ini matriks A ukuran M kali N dikali matriks B ukuran N kali O. Hasilnya berapa? M kali U. Apa? Nggak tahu, Kak. Enggak apa-apa tadi apa? M kali U Katanya bukan. N kali O. Ya, N kali O. M kali O. Oke, ini karena ini sama kan. Oh, M kali O. Syaratnya itu harus sama. Nah, M kali O itu dulu ya. Ini dari ukurannya dulu. Oke, dari ukuran matriks gitu ada yang nggak paham nggak? Ukuran matriks. Jadi syarat matriks itu kan kalau pengen dikali banyak baris, banyak kolom, banyaknya kolom yang di kiri itu harus sama dengan banyaknya baris yang di kanan. Gitu. Terus hasil kalinya adalah baris kiri dikali kolom kanan. Gitu ya. Terus matriks A kali B kan hasilnya gitu ya. Kalau matriks matriks yang sama ya, matriks yang ini A kali B kan hasilnya gitu. Kalau B kali A hasilnya apa? U kali M. O kali N, U kali M bukan. O kali M. Iya. Ini kan berarti kan N kali O. Ini M
kali N. Bisa nggak dikali? Oh, nggak bisa dong berarti ya. Nah, nggak bisa. Iya, betul. Jadi di matriks itu, Oh, iya, iya. kalau di matriks, aduh, A kali B tidak sama dengan B kali A. Bahkan kalaupun, ini kan contohnya yang memang nggak bisa dikalikan B kali A-nya. Kalaupun A kali B sama B kali A itu sama-sama bisa dikali, tetap hasilnya itu nggak sama. Hmm. Kecuali, kecuali A atau B-nya itu matriks simetris. Gitu. Simetris itu apa? Simetris itu, gini, contohnya itu simetris adalah dia ini A, berarti ini A juga. Kalau ini B, berarti ini B juga. Gitu ya. Iya, iya. Itu contoh simetris. Ya intinya intinya A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Terus, oke, cara pengaliannya. Kan tadi kita tulis lagi deh, ini kita tulis lagi A, B, C, D. Kecilin lagi deh. Oke, ini A, B, C, D. Dikali E, F. Oke, ini kan tadi apa? 2 kali berapa? 2 kali? Kali 2. 2 kali 1. Ini. Jadi hasilnya nanti berapa? 2 kali 1 ya. Oke, hasilnya 2 kali 1. Ini 2 kali 1. Oke, gimana cara ngali matriks? Cara kali matriks itu dia adalah gini. Baris kan hasilnya baris kali kolom ya. Baris Hmm. baris baris kiri dikali kolom kanan, Hmm. ya kan? Nah, Iya, sama iya. cara ngaliinnya juga adalah baris yang di kiri dikali baris kolom dikali kolom kanan. Jadi kalau misalnya di barisnya ini ada dua, ini kan di satu baris ada dua kolom ya. Iya, ada 2. Terus ini di satu kolom ada dua baris. Nah, jadi pasangin aja. Ini dikali ke yang Iya. baris pertama, kolom pertama dikali ke sini, ke kolom satu baris satu. Nah, di baris pertama kolom kedua dikali ke kolom satu baris kedua. Nanti ditambah. Jadi dia AE, bentar ya. Jadi dia AE tambah BF. Oke, 2 kali satu berarti dua baris satu kolom. Ini adalah baris pertama kolom pertama hasilnya. Oke, jadi ingat-ingat kalau baris pertama kolom pertama hasil itu adalah hasil perkalian dari baris pertama yang di kiri dikali kolom pertama baris kiri. Gitu ya. Iya. Terus ini apa? Baris kedua. Ini kan baris kedua kolom pertama kan hasil. Hmm. Berarti artinya dia di apa yang apa kali apa? Baris pertama baris kedua kolom Kedua. kiri baris kedua matriks kiri Iya. dikali kolom pertama karena Baris memang cuma satu kolom kan. Kolom pertama matriks kanan. Jadi sama aja ini kayak tadi ini C Iya, dikali E terus D dikali F. SD kali F. Iya. Oke. Jadi dia CE tambah apa tadi? DF. D D F. Gini matriks. Ada yang masih nggak paham? Oke, ada yang masih nggak paham? Matriks kurang lebih kayak gitu ya. Kayak kita balik lagi ke yang tadi. Ini berarti koefisiennya. Sebenarnya kalau udah kalian tulis kayak gini tuh udah enak. Alias ini tinggal kalian pindahin semua nih. Ini koefisiennya berarti berapa? 4, 3, 3,
75. 75. 75. Variabelnya kalian lihat kan kan gini ya. Kan tadi kan AE plus BF. Nah, ini kan berarti 56 ini kan tadi apa? 56 itu tadi 4X plus 3Y, ya kan? Berarti AE-nya itu 4X. Nah, berarti X-nya itu yang di sini. Y-nya di sini. Karena kan Oh, 4X plus 3Y gitu ya. Sama dengan 56. oh iya iya. Iya, iya. Oke. Yang bawahnya juga sama aja kayak gitu. 7X plus 5Y sama dengan 64. Oke, jadi ada nggak tuh? 4, Eh, 3, 7, 5. Juli Yang C 4. ya. C. C. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tuh bisa, kalian tuh gimana ya? Lebih enak eliminasi substitusi atau pakai matriks? Kita ini dulu deh, coba cara biasa dulu aja. Elim sama substitusi. Oke, berapa? Mau yang mana yang dihilangin? X apa Y? X. X yang dihilangin ya. Ya udah berarti X-nya disamain berapa ya? Enaknya 14, 28 ya. Antara 14 atau 28. Ya 28 aja deh nggak apa-apa. Berarti kan 28X plus 21Y sama dengan berapa tuh? 392. Terus ini 28X. 28X plus 20Y sama dengan 256. Gitu ya. Bener ya? Coba cek dulu. Bener kan? Ini Iya, 56 iya. kali 7 berapa? 392 betul ya? 64 kali 4, 256. Pas. Oke. Berarti ini langsung kelihatan kan ya sama dengan berapa? 136. Iya, 36. 136 ya? Iya, Loh gede banget. Bentar. Y sama dengan 7, 36. 35. Kenapa? Ini ada yang salah nih. 36, oh. Enggak salah cuy 36. Itu 392 tuh sama 256 tuh. Iya. Maksudnya 392 kurang 56 kan? 136 nggak sih? Iya 100-an lebih ya. Iya, bentar-bentar. Berarti ininya Iya, iya. Pas. 7. Ini kan benar ya tapi ya. 7 kali 356 kali 7 berapa? 392. Ini 7 4. 64 kali 4 256. Nggak benar. Bentar-bentar. X plus 4X. Hmm, kok bisa kelebihan sih? Masa bukunya minus? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa deh. Kita lanjutin dulu aja. Berarti berarti bukunya minus nanti. Y sama dengan 136. Ya udah kalau Y sama dengan 136 berarti X sama dengan berapa tuh? Minus Ya. masukin aja. Minus berapa? 352 bagi 4. 88 ya. Oke, kita masukin deh. Y sama dengan 136 berarti kan 4X plus berapa? 408. Ini kosong. Plus 408 sama dengan 56. Hmm, X sama dengan berapa tuh? 408 min 56 min 352. Ya benar ya. Per 4 Pas. kali. Kok per 4. Apa? Eh, Per 4. Mana sih? minus. Ya kan benar ya?
Tapi Benar. harusnya benar kan, nggak ada salah hitung kan? Cuman kok minus Iya, ya? iya aneh. Agak aneh sih. Ya udahlah. Terus nomor 25, harga 6 buku dan 4 pulpen. Ya udah, berarti kan tinggal bikin aja nih. 6 buku, 4 pulpen. 6X plus 4Y. Berarti 6 kali 88 tambah berapa tuh? 4 kali 3 36. dengan berapa tuh coba kalau min 528 plus Terus 52 544 ya. Sama dengan 16. Agak aneh nih soalnya. Itu minus nggak sih Kak? Yang 6. Apa? Oh iya, itu. Iya, iya, enggak. Iya kan? Oke, tapi bener sih harusnya kan nggak ada salah itu ya. Agak meragukan. Hmm, Tapi kalau itu kayaknya harusnya lebih besar dari 56 sih Kak. Kayaknya. apanya? Itu kan 4 X tambah 3Y aja 56 itu. Itu Iya, enam betul x betul. tambah 4 ya, harusnya lebih Ini besar. dua-duanya nambah nih. Dua-duanya nambah tapi harganya Tapi gak ada salah cuma juga. nambah 8.000 doang. Aneh memang. Ya udahlah ya. Intinya emang kayak gitu kan dari soalnya sih. Yang penting caranya kalian paham ya. Dah. eh ini mau lanjut apa mau besok? Besok gak bisa sih. Mau lanjut sekarang apa kapan ya? Senin kali, Senin. Kak belajar PK Ini juga dong nggak? kenapa? Oh, next mau PK. Ya udah. Bahas PK ya. Ya udah. Berarti Yang next yang PK ada ya. soal-soal dari apa tuh? Dari Inten kalau nggak salah yang aku kirim waktu itu tuh. Oh, kamu kirim di mana ya grup? Ada sih grup. Nanti kirim lagi lah kalau ada. Kalau Ya udah nanti kirim lagi. Ini kita kerjain dulu aja lah ini oke. sampai sampai jam berapa ya? Ya ini lanjut dulu aja. Oke. Udah pada ketiduran kan? masih oke nih Kak. Iya, maksudnya yang lain nih. Semangat Kak, Soalnya semangat. dari tadi kagak ada suaranya. Iya Kak udah Eh, tidur Kak Aira. Kayak udah tidur. Iya, dia ternyata di Wita. Iya udah malam Ya, lagi kan. iya beda sejam. Oh, wah Oke, coba gua deh kalian yang ngerjain. Oke, ini tarif tetap sebesar 5.000 untuk perjalanan pertama. Selanjutnya, setiap tambahan 1 kilometer akan dikenakan biaya 2.000. Oke, gimana bikin persamaannya ada yang bisa? Berarti kan misal fx. Fx itu fungsi tarif. Fx sama dengan 5.000 untuk 5.000. Terus, wah Oh 5.000. Oh untuk 2 km atau kurang itu 5.000 deh. ya 5.000 untuk 2 km atau kurang. Atau 5 aja deh. 5 plus 2K. Kan harusnya kan kayak gini, 2x. 2 K iya. Harusnya kan kayak gini. Cuman ini kan baru bisa berlaku sejak X-nya berapa? X-nya X-nya dua 3. 3. Dua dua. Iya Ya udah 3 kita sih. gini deh. 5. Kalau F-nya 1 berarti X-nya 5. Kalau F-nya 2 berarti 5. 5 juga. Ya Kalau F-nya 3. Oh lebih dari 5 2 plus berapa? 2 dikali plus 2 X. 2 2
Ya 2x. 2x min 2. Untuk x lebih besar sama dengan 3. X anggota X bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Jadi memang kadang Itu itu ngapa kalian ya, Kak? bisa. Ngapa Apa? x min 2, Kak? Itu ngapa x min 2? Bukan x aja gitu. Kenapa? Kenapa X min 2? Oke, bagus. Kenapa X min 2? Karena kita sebenarnya mulainya dari 3 gitu ya. Mulainya dari 3. Tapi kalau misalnya mulai dari 3 itu tetap dihitungnya itu nambahnya itu baru 1 kilometer. Ah, iya, iya, iya. Nambahnya baru karena 2 kilometer sebelumnya dia tetap pakai yang 5 kan. Iya, Jadi iya. 5 Oh, iya, iya. ditambah kilometer pertama cuma 2 gitu. Oh, iya, benar, Oke. benar, benar. Iya, iya, iya. Jadi ini ada syaratnya ya. Jadi kadang-kadang tuh kalian bakal ketemu fungsi bersyarat kayak gini. Jadi nggak semua fungsi itu apa ya? Nggak semua fungsi itu langsung linear gitu, langsung sama gitu. Oke, berarti sekarang pertanyaannya adalah F4 ya. F4 berarti pakai yang mana? Pakai yang Pakai yang fx kan? fx. Iya. F4 berarti sama dengan 5 plus kurang 2. Ya udah berarti berapa? 9. Kok 9 7 9. ya? Ya, 7. Oh ini ada duanya sih, ampun Pak. Sorry, sorry. Iya benar 9. Oke, Benar. 9.000. Murah itu sebenarnya. Sekarang minimal berapa ya? Kalau misalnya ojek tuh kayak 13 gak sih apa 16? Kemarin kayaknya Mahal, tuh mahal, 13 ya. mahal. Iya, itu 2 kilometer pertama juga sama kayak solid, tapi 13.000. Terus berapa biaya yang harus dibayar oleh seorang penumpang jika perjalanan yang ditempuh sejauh X kilometer? Ini yang kita bikin ya tadi ya. 5 plus 2 kali X min 2. Yang mana? Yang B harusnya. Yuk, Enggak ada, yang B. enggak ada Oke. duanya. Tapi, Betul. Tapi 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 oh, Kak, kalau pakai apa tuh? Itu kan kalau dipakai 1 sama 2 nggak bisa kan ya berarti kan? Iya, ini tetap harus ada syaratnya. Syaratnya itu X Iya, lebih besar kurang sama syarat di dengan situ. 3. Hmm. Ya. hmm. Tadi Oke, kenapa berapa? Apa? tadi kenapa bisa X kurang 2? Kenapa bisa X kurang 2? Karena kita itu ngitung tambahannya itu setelah 2 kilometer. Jadi setelah 2 Oh, kilometer itu dia nambah. itu Tapi bukannya karena dia... Hah, apa? kalau kalimatnya kayak gitu enggak X plus 2? Oh enggak, X min 2. Jadi dia gini loh. Jadi kalau misalnya kita gambarinnya itu kan dia 5, 5, 7. Hmm, Karena kan nambah 1 kilometer nambah 2.000. Nambah lagi iya, nih 9.000 gitu ya. iya, iya. Jadi kan sejak ini tuh nanti 5 plus 2. Ini 5 plus 4. Atau 5 plus 2 kali 2. Ini nanti 11. 5 plus 2 kali 3. Yang 1 sama 2 Ini tuh satu, lima 2, ribu 3. 1, 2, 3. Kelihatan kan ya polanya ya? Iya. Heeh. Sementara ini X-nya 1, ini X-nya 2, ini X-nya 3. Jadi itu dia X kurang 2 itu kayak gini. Kalau pengen ngeliat gambarnya. Cuman kalau tanya alasannya kenapa? Ya karena dia itu dihitungnya tambahannya itu sejak 2 kilometer yang sebelumnya. Hmm, Jadi kayak ngurangin gitu loh. Gimana bilang? Ya gitu. oke, oke, oke. Paham nggak? Paham, paham. Jadi dia ada faktor terhadap kilometernya. Tapi dimulainya itu sejak dari X-nya itu sama dengan 3. Berarti kan harus dikurangin 2 dong. Karena yang 2 sebelumnya itu ya. nggak dianggap. 2 yang Iya, sebelumnya itu masuk ke yang 5. oke, oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Oke. Berarti ini 13.000. 13 sama dengan 5 plus 2 min 2. Ya udah langsung aja lah X-nya berapa? 6. 6 betul. 6 ya. Nangkep Iya, ya iya. semua kenapa 6? Nangkap, nangkap, nangkap. Aman, Oke. aman.
29. 3 kilo sama 4 kilo sama nggak? Salah. Salah. Biaya tambahan untuk setiap tambahan 2 kilometer. 4.000. Anggap aja ini untuk lebih dari 2 kilometer ya. Jadi, oke, berarti betul ya. Anggap aja ini untuk X-nya itu mulai dari 3. Dia nggak bilang sih, cuman oke. Terus biaya perjalanan untuk 1 kilometer. 1 sama 2 kilometer. Biayanya Sama, gimana tadi? salah. Salah. 5.000 Karena dia sama sama. 5.000. Iya. Ya. Jarak maksimum dengan total 15.000 adalah 6 kilometer. Ini kan udah dijawab ya. Salah. Ya. Oke. Lanjut gak? Mau banyak. Iya, Banyak, memang banyak nih mas. Ini sampai 50. Ya kalian maunya sampai berapa? Kita mah bebas aja. Apa udahan aja kali ya? Ini kalau dihitung-hitung kan tadi udah dari kapan sih? Ya udah kurang lebih 2 jam. Udah pada ngantuk juga kan? bener. Iya, Kak. Ya udah. Ya. Oke, Iya. thank you guys. Oke. Kak. Iya. Ah, Itu tadi QRIS-nya nggak bisa, Kak. oh ya udah nanti coba dikirim. Ya udah nggak apa-apa nanti. Oke, aman. Oke. Mantap, Yo, Iskandar. Mantap. Oke, thank you, Kak. Iya, Akbar. thank you. Iya, thank you, Kak. Udahan aja please. Iya, udahan iya, siap. Ya, oke. Makasih banyak, Kak. Ya, thank you.